Bab 37. Cincin. Masih POV Author. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Nadine begitu melihat keberadaan Mora. Ia terkejut. Begitupun dengan Mora dan Aldon. Tina. Aku. Suara Mora terbata. Ia bingung memberi alasan apa. Sedang Nadine terus menatapnya dengan tatapan curiga. Berkasnya udah kamu bawain, kan? Sahut Aldon. Berkas? Mora malah kebingungan dengan ucapan Aldon. Iya, berkas dokumen kantor yang aku suruh bawain kemari. Rupanya Aldon tengah membuat sandiwara kebohongan untuk membantu situasi Mora saat ini. Mora pun seketika langsung mengerti. Udah, Don. Udah aku taruh di sana. Tutur Mora masih dengan suara terbata. Aku yang tadi nyuruh dia ke sini, Nadine. Aku lupa bawa berkas penting di kantor. Jadi aku suruh bawain dia. Jelas Aldon kepada Nadine. Tetapi kenapa dia bisa masuk ke apartemenmu? Kenapa dia bisa tahu password pintu di tempat ini? Nadine masih menaruh kecurigaan. Karena ia masih menganggap keberadaan Mora di dalam apartemen kekasihnya adalah sesuatu yang janggal. Kan, kamu sendiri yang ngasih tahu dia. Lagi-lagi Aldon membuat kebohongan. Aku? Ya, kamu. Katamu biar Mora saat datang ke sini tak perlu menunggu di luar. Dia bisa langsung masuk ke dalam. Jelas Aldon. Masak sih? Aku yang nyuruh dia kayak gitu. Serius? Kamu lupa? Ya, aku lupa. Haf. Aldon menghela nafas. Sedang Nadine masih sangat kebingungan. Ya udah, Rah, makasih ya kamu udah nganterin berkasnya ke sini. Kamu kalau mau cabut aja nggak apa-apa. Katanya tadi kamu mau buru-buru ke rumah orang tuamu, kan? Ucap Aldon kepada Mora. Iya, Don. Aku mau mengunjungi orang tuaku. Ya udah, aku pergi dulu ya. Pamit Mora. Ia segera mengambil tas miliknya yang tergeletak sembarangan di atas meja. Kemudian ia benar-benar meninggalkan apartemen ini. Sayang, aku mandi dulu ya. Gerah banget, nih. Ucap Aldon setelah ia hanya berdua saja dengan Nadine. Iya, sayang. Aldon masuk ke kamar. Ia bermaksud menggunakan kamar mandi yang ada di kamarnya tersebut. Sedang Nadine segera duduk di sofa ruangan tengah. Hanya duduk terbengong. Tak melakukan kegiatan apa-apa. Mending aku siapin baju ganti buat Aldon aja daripada bosan nungguin dia. Nadine kembali berdiri. Ia pun bergegas masuk ke dalam kamar Aldon. Tetapi begitu melihat suasana di kamar tersebut, tiba-tiba kepalanya terasa pusing. Sekelebatan bayang-bayang keadaan kamar ini tapi di suasana yang lain, muncul di dalam kepalanya. Dan entah mengapa, perasaannya jadi begitu sakit. Padahal tak ada penyebab apapun. Aku kenapa ya? Nadine bingung dengan keadaannya sendiri. Tetapi kemudian, ia segera melakukan apa yang menjadi tujuannya. Menyiapkan baju ganti untuk Aldon. Nadine membuka almari di hadapannya. Seketika langsung terlihat baju-baju milik Aldon. Tetapi kemudian ia terheran. Hampir semua baju-baju hanya berupa kaos partai. Kaos dari paslon nomor 1, 2, dan ketiga. Nadine pun jadi curiga. Jangan-jangan saat pemilu kemarin, dia menerima serangan fajar dari ketiga partai tersebut. Berarti Aldon sama sekali nggak amanah. Semuanya digasak. Dia hanya mata duitan seperti para pembaca yang lagi pada baca cerita ini. Hahaha, canda ya bu ibu. Deh. Tiba-tiba Nadine melihat baju yang sangat mencolok dari baju-baju yang lainnya. Baju berwarna merah muda dengan bahan kain Brenda. Nadine mengambilnya. Lalu ia bentangkan untuk melihat bentuk baju tersebut. Rupanya sebuah lingerie wanita. Lingerie yang udah banyak tahi lalatnya di bagian segitiganya. Udah gitu, baunya kayak terasi. Bau yang membuat semua laki-laki susah move on. Bau apakah itu? Hahaha. Ini milik siapa? Kenapa ada di lemari Aldon? Nadine bertanya-tanya. Dan perasaannya tiba-tiba jadi tak enak. Itu milik kamu, sayang. Sahut Aldon. Rupanya ia sudah keluar dari kamar mandi. Dan langsung melihat Nadine yang tengah memegang lingerie yang sebetulnya adalah milik Mora. Punyaku? Nadine terheran. Ya punyamu. Untuk apa aku punya baju seperti itu?
Untuk. Alden bingung mencari alasan. Karena selama ini, Nadine bukanlah tipe wanita yang suka melakukan hubungan S3KS di luar nikah. Bahkan ia belum pernah melihat tubuh kekasihnya tersebut. Entahlah. Katamu, karena kau menyukainya. Dan kau ingin mengenakannya setelah kita menikah. Terang Alden dengan alasan yang sebetulnya sangat ia paksakan. Oh begitu. Nadine pun percaya begitu saja. Karena ia benar-benar terhalang oleh ingatannya yang menghilang. Yuk, kita keluar. Kita nonton film bareng. Ajak Alden setelah ia mengenakan pakaian yang disiapkan oleh Nadine. Ia sengaja ingin mengalihkan suasana. Agar Nadine tak lagi curiga dengan lingerie yang ditemukannya. Baiklah. Ayo. Mereka berdua pun segera keluar dari kamar. Malam harinya. Kembali POV Atta. Fuh. Gue bersiul-siul sembari menyetrika baju. Berdiri menghadap meja yang khusus untuk melakukan kegiatan tersebut. Gue sengaja membuat kesibukan biar gak lagi mengingat-ingat kesedihan gue. Biar gue bisa ngelupain si cantik sesegera mungkin. Tapi naas di dalam tumpukan baju-baju yang tengah gue setrika. Malah kebanyakan bajunya si cantik. Baju jelek yang gue beliin obralan di pasar. Alhasil gue jadi inget dia. Inget ketika dia memakai baju-baju tersebut. Kasihan dia. Dulu pas pertama, gue hanya mampu ngebeliin baju yang kayak gini. Lirih gue sambil menyetrika baju-baju si cantik. Tiba-tiba HP gue bergetar. Gue segera merogohnya dari kantong celana kolor yang gue kenakan. Tampak ada sebuah pesan masuk. Selamat malam, Mas Atta. Pesan tersebut hanya berisi sebuah sapaan. Halah, paling dari Kang Kredit Panci. Mentang-mentang hutang gue udah lunas. Pasti dia mau iming-imingi hutang yang lainnya lagi. Lutuk gue sambil memasukkannya kembali HP ke dalam kantong celana. Gue nggak ada niat buat ngebales pesan dari Kang Kredit Panci. Tetapi kemudian HP gue bergetar lagi. Gue kembali merogohnya. Ada pesan dari nomor yang sama seperti yang baru saja. Cuma dibaca doang. Enggak dibalas. Sombong. Kayak otornya. Mentang-mentang tampan. Sisi. Enggak jelas banget sini orang. Lutuk gue menanggapi pesan tersebut. Akhirnya gue pun ngetik balasan buat dia. Lo gay ya? Jijik. Anjing. Kok Mas Atta malah ngatain aku gay? Dia kayaknya kebingungan. Lo Kang Kredit Panci, kan? Lo tuh kan cowok. Ngapain ngatain gue tampan? Bikin merinding tahu, balas gue. Aku bukan Kang Kredit Panci kok, Mas. Aku Nadine. Klek. Gue terkejut. Ngapain dia chat gue? Gumam gue. Begitu mengetahuinya, gue malah kembali memasukkan handphone ke dalam kantong. Gue nggak mau balas chatnya dia. Gue takut nanti gue akan malah berharap. Dan gue takut kecewa. Karena sekarang gue lagi berusaha move on dari dia. HP gue bergetar kembali. Gue nggak menggubrisnya. Gue malah kembali menyetrika. Lagi-lagi bergetar. Terus-terusan bergetar. Sial. Pas dia lagi gila, atau udah nggak gila pun, dia tetap spam ngecat gue. Lutuk gue. Akhirnya gue merogoh kembali HP dari kantong celana. Gue terpaksa membuka chatnya dia. Mas Atta kok nggak balas chat aku? Balas dong, Mas. Balas. Itu isi chatnya dia. Lo mau ngapain sih? Akhirnya gue pun ngebales juga. Mau balas budi. Tadi siang kan gak jeti, balasnya. Elah. Itu lagi. Lutuk gue. Malam ini aku traktir makan ya, Mas. Chat dia. Nggak kusah. Gue kan udah bilang, lo nggak perlu ngebalas budi. Balas gue. Lagi-lagi gue menolak niat baiknya dia. Pokoknya Mas Atta harus mau. Kalau enggak, aku akan chat Mas Atta terus. Sampai kiamat. Ancamnya. Haf. Gue menghela nafas geram. Lo mau ngajak gue makan di mana? Gue terpaksa setuju dengan keinginan dia. Daripada dapat spam mulu dari dia. Jadi Mas Atta. Mau. Ya. Asik. Dia girang banget.
Terserah Mas Atta aja. Pengen ditraktir di mana? Balas dia. Dia malah balik bertanya. Rutuk gue. Ya udah. Kita ketemuan di jalan mantap-mantap. Kita makan di warung mie ayam di Goyang Janda aja. Balas gue. Oke, Mas. Aku akan segera ke sana. Gue terpaksa mengakhiri kegiatannya trika gue. Gue segera menuju ke almari pakaian. Memilih baju untuk gue kenakan. Sebuah t-shirt butut yang warnanya udah memudar. Gue berdiri di depan kaca. Tampang gue emang cakep, tapi penampilan gue malah kayak gelandangan. Gue pun segera melepas t-shirt itu kembali. Mengganti dengan baju yang lebih baik lagi. Sial. Kenapa gue harus kepengen tampil oke di depan si cantik? Gue kan gak lagi mau modusin dia. Gue merutuki diri sendiri dengan kekonyolan gue. Tetapi hal itu tetap aja gue lakuin. Setelah selesai bersiap-siap, gue pun segera berangkat. Dengan mengendarai si ayang gue langsung menuju ke warung mie ayam yang gue maksud. Warung yang dulu juga pernah gue singgahi sama si cantik. Begitu sampai, gue parkirin si ayang ke tempat yang disediakan. Gue parkirin dengan posisi malang melintang hingga lumayan menghabiskan banyak tempat. Tapi gue bodoh amat. Sekarang kan gue udah gak pelit buat bayar parkir. Sekarang gue bayar. Jadi suka-suka gue si ayang gue parkirin dengan model apaan. Gue melomok ke dalam warung. Si cantik ternyata belum sampai ke tempat ini. Maka gue pun nungguin dia di depan. Di pinggir jalan. Kali aja dia nggak tahu tempat ini. Selang beberapa menit kemudian, ada sebuah mobil berhenti tepat di depan warung mie ayam. Mobil mewah berwarna merah. Kayaknya mobilnya si cantik. Tadi siang kan dia juga memakai mobil yang seperti ini. Pintu mobil tampak terbuka. Si pengendara mobil keluar dari mobil tersebut. Rupanya benar. Si cantiklah yang baru saja mengendarainya. Gue tertegun melihat penampilannya si cantik. Penampilan yang gak pas banget dengan tempat yang akan ia singgahi. Tapi sumpah, dia cantik banget. Dia mengenakan gaun malam yang begitu indah. Pas banget di badan dia. Ya Tuhan, cantik banget istri gue ini. Seandainya si cantik gak lagi lupa sama gue, pasti sekarang juga gue bakalan geret dia ke semak-semak. Gue akan tunggangi dia sampai beka-beku, batin gue sambil membayangkan hal yang iya-iya. Hingga membuat D3D gemoy gue mengembunggak pada tempatnya. Malam Mas Atta. Sapa dia setelah sampai di hadapan gue. Dia tampak balas melihat penampilan gue. Dari ujung rambut, hingga ujung kaki. Tetapi sesaat pandangannya tiba-tiba berhenti ke selang kempatan gue. Gue refleks menutup burung perkutut gue di dalam celana yang lagi berkembang biak. Dan malah membuat si cantik curiga dengan gelagat gue. Mas Atta lagi ngumpentin kedondong di dalam celana ya? Tanya dia. Asli, dia lugu banget. Enggak. Gue nggak lagi ngumpentin apa-apa. Elak gue. Kok selangkangannya Mas Atta kelihatan membesar? Terus ditutup gitu. Ini tuh karena burung perkutut gue yang ada di dalam lagi obesitas. Dia emang kadang-kadang kayak gitu. Jawab gue ngasal. Dan si cantik malah plongo-plongo. Kayak lagi berusaha mencerna ucapan gue. Udah yuk, masuk. Ajak gue mengalihkan suasana. Emangnya kita akan makan di sini, Mas? Si cantik tampak terkejut. Iya, di sini. Emang kenapa? Oh, aku kira kita akan makan di restoran mie ayam yang lebih mewahan dikit. Makanya aku pakai gaun seperti ini. Si cantik tampak menggaruk-garuk kepalanya. Lo nggak mau makan di tempat kayak gini? Mau kok, Mas. Mau. Ayo kita masuk. Dia malah lebih dulu masuk ke dalam warung mie ayam. Semua orang yang berada di tempat ini pun langsung melihat ke arah dia. Mereka begitu terkesima dengan kecantikan si cantik, dan mungkin juga karena penampilannya. Gue dan si cantik pun segera duduk di salah satu bangku. Kita duduk saling berhadapan. Gue segera memesan mie ayam untuk kami berdua. Tak butuh waktu lama, mie ayam itu pun langsung tersaji di atas meja. Buruan dimakan. Ucap gue. Iya, Mas. Jawab dia. Tetapi dia tak langsung melahapnya. Dia hanya tampak mengaduk-aduknya saja. Kayaknya dia ragu untuk memakannya. Kenapa? Gue pun bertanya. Mas. Memangnya ini mie ayamnya enak ya? Mas.
Soalnya aku nggak pernah makan mie ayam kayak gini. Aku sering makannya mie ayam yang ada di restoran, bukan yang di pinggir jalan kayak gini. Ya udah nggak usah dimakan. Ketus gue sambil menjauhkan mangkok mie ayamnya dari dia. Kok gitu? Mas Atta marah ya? Oke, akan aku makan. Ia menarik kembali mangkok mie ayamnya. Ia paksakan untuk melahap mie ayam tersebut. Lalu kemudian, loh, kok enak banget, ucap dia. Setelah itu, ia begitu lahap memakannya. Bahkan kayak orang kesetanan. Kayak orang yang udah setahun gak makan. Pelan-pelan makannya. Ucap gue. Hehehe, habis enak banget. Mas, baru kali ini aku ngerasain mie ayam yang kayak gini. Ucap dia sambil terus melahap mie ayam di hadapannya. Melahap sampai hampir sekalian mangkoknya. Mangkoknya jangan ikut dimakan. Titah gue. Enggak nyangka. Dia pas sudah enggak gila pun hobi makan mangkok. Hehehe, maaf, Mas. Hilaf. Hehehe. Ucapnya sambil terkekeh. Lo mau pesan lagi? Tanya gue. Iya, Mas. Mau. Gue pun segera pesan satu mie ayam lagi ke mamang penjual mie ayam. Dan lagi-lagi nggak butuh waktu lama, mie ayam pun langsung terhidang di hadapannya si cantik. Mas. Panggil si cantik sambil menikmati mie ayamnya. Masnya mau nggak berteman sama aku? Nggak mau. Gue seketika menolaknya. Enggak pakai dipikirin dulu langsung bilang nggak mau. Rutuknya. Pokoknya Mas Atta harus mau. Dia hobi memaksa ternyata. Nggak mau. Gue tetap menolak. Pokoknya mau. Soalnya aku merasa kalau Mas Atta itu orangnya baik. Ya walaupun galak banget sih. Hehehe. Seketika udah gue terasan jeprak. Pokoknya mulai sekarang kita adalah teman. Aku dan Mas Atta. Lo bisa nggak sih manggil gue jangan pakai Mas lagi? Tadi siang kan gue udah bilang, kalau lo manggil gue Mas Atta, gue kayak Ceti berasa Kang Cilok yang sering mangkal depan sekolahan. Iya lupa. Hehehe. Cantik terkekeh sambil menggaruk-garuk kepalanya. Gue curiga dia kutuan lagi kayak dulu. Mungkin dia jarang nyiritin rambut. Udah buruan dihabisin makan lo. Gue mau cepet-cepet pulang. Titah gue. Iya, Mas. Cantik pun segera melahap mie ayamnya sampai habis. Dan hanya butuh beberapa detik, mangkoknya pun kosong melompong. Pak. Panggil si cantik ke si mamang penjual mie ayam. Mamang itu pun segera mendekat. Iya, Neng. Ucap si mamang setelah berada di hadapan si cantik. Semuanya berapa? Tanya cantik. 50.000. Neng. Si cantik tampak mengambil uang dari dalam tas kecil yang sedari tadi ia bawa. Tetapi malah keduluan gue yang nyerahin uang ke si mamang. Kok, Mas Atta yang bayar? Kan, niatnya aku yang mau traktir Mas Atta. Walau gue kere, gue pantang makan dibayarin cewek. Apapun alasannya. Ucap gue. Dan si cantik tampak mengulum senyum. Ceti makin kagum sama Mas Atta. Udah cakep. Juga sangat keren banget prinsip hidupnya. Puji dia. Membuat udah gue lagi-lagi menjeprak. Setelah si mamang menerima uang dari gue, dia hampir nyelonong pergi. Tunggu, Meng. Cegah gue. Ada apa? Kok, mie ayamnya habis banyak banget? Mamang korupsi ya? Tanya gue. Korupsi gundulmu. Umpat dia. Lo lupa, lo yang terakhir kesini sama istri lo ini. Lo sempat ambil gorengan buat ngebungkam mulutnya pas dia nangis. Lo belum bayar gorengan yang itu, kan? Gue tuh hampir lupa. Untung ada salah satu pembaca cerita ini yang ngingetin tentang gorengan itu. Jelas dia. Iya, sih. Yang itu mang belum gue bayar. Tapi kan cuma satu gorengan. Jadi sekarang totalnya nggak mungkin sampai segitu. Protes gue. Karena harga yang ia sebutkan tadi masih nggak pas dengan hitungan yang sesungguhnya. Lo nggak tahu ya? Istri lo ini tuh waktu itu juga sempat ngutil gorengan 5, sama ngebawa mangkok dari warung ini tanpa sepengetahuan lo. Ucap mamang sambil menunjuk si cantik. Masak sih? Gue berasa tak percaya ternyata si cantik punya keahlian mengutil yang sangat luar biasa hebat. Gue jadi pengen berguru sama dia.
Ingin meningkatkan keahlian ilmu mengutil gue yang masih amatiran. Sumpah, gue nggak bohong. Ucap si Mamang. Kayaknya dia berkata jujur. Ya sudah, gue percaya. Ucap gue kemudian. Si Mamang pun akhirnya pergi dari hadapan gue. Yuk cabut. Ajak gue ke si cantik. Tunggu. Mas. Cegah dia. Ada apa? Maksudnya Mamang yang barusan apa ya? Maksud yang mana? Kenapa Mamang tadi bilang kalau aku istrinya Mas Atta? Terus kenapa dia ngomongin soal ngutil-mengutil? Klek. Gue tertegun. Gue baru sadar. Bukankah si cantik sedari tadi ikut mendengarkan obrolan gue sama si Mamang penjual mie ayam? Anu. Gue bingung untuk menjawab. Anu apa? Mas. Kejar dia. Dia kayaknya lagi mabuk kecubung. Jeti lo gak usah pedulin omongannya dia yang baru saja. Dia lagi ngelantur. Asli, alasan gue gak masuk akal banget. Tapi ya sudahlah. Kayaknya si cantik percaya begitu aja. Terlihat dia yang hanya melongo. Enggak menimpali apa-apa. Yuk. Ajak gue lagi. Kita berdua pun segera keluar dari warung mie ayam. Udah sana masuk mobil, langsung pulang. Jangan mampir kemana-mana. Ucap gue. Mas Atta aku anterin pulang ya. Timpanya. Nggak kusah. Gue bawa motor. Tolak gue. Tapi kapan-kapan aku boleh nggak main ke rumahnya Mas Atta? Kita kan sekarang teman. Enggak boleh. Gue seketika menolak. Dia pun langsung memberenggut. Udah sana pulang. Udah malam banget. Titah gue lagi. Iya, Mas. Dia hampir melangkah menuju ke mobilnya. Gue pun juga hampir melangkah menuju ke motor gue yang terparkir. Tapi tiba-tiba aja. Brak. Ada orang yang gak sengaja nabrak gue. Kayaknya dia mau ke warung mie ayam. Kalung gue yang ada bandul cincin kawin hadiah dari Ciki Jeti terlepas dan jatuh. Cincin yang akhirnya nggak gue pasang di jari karena sesak banget dan bikin gatal-gatal jati. Udah gitu juga bikin aliran darah gue kayak berhenti. Tapi kan juga nggak mungkin aku buang. Itu kan cincin pernikahan gue dan si cantik. Makanya gue jadiin bandul kalung aja. Biar bisa terus gue pakai. Dan sekarang entah kok bisa kalungnya terlepas caranya kayak gimana. Yang tahu cuma otornya. Dia kan sengaja emang bikin adegan kayak gitu. Maaf, Mas. Ucap si penabrak tersebut. Iya, Mas. Nggak apa-apa. Balas gue. Si penabrak melenggang masuk ke warung mie ayam. Sedang gue on the way nyari kalung yang terlepas baru saja. Tetapi udah nggak ada. Ternyata udah dipungut sama si cantik. Ia tampak melihatnya lekat-lekat. Dan kemudian ekspresi wajahnya Jeti begitu aneh. Tap, tap, tap. Gue pun menghampiri dia. Kembaliin kalung gue. Gue mengulurkan tangan ke arah si cantik. Ini kan cincin yang sama persis dengan cincin yang aku pakai kemarin. Lirihnya. Rupanya ia menyadari cincin kami yang memang sama persis.